Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Rifa Nurmulki. Selamat untuk Rifa Nurmulki yang akhirnya berhasil membantu tim voli Jawa Timur menjadi juara Kapolri Cup tahun 2024 setelah di pertandingan final Kapolri Cup tahun ini berhasil mengalahkan tim voli Jawa Barat dengan skor 3-1 di Gor Terpadu Pontianak. Di set pertama, Jawa Timur berhasil mengalahkan Jawa Barat dengan skor 30-28, tapi di set kedua, Jawa Timur dikalahkan oleh Jawa Barat dengan skor 23-25. Di set ketiga, Jawa Timur yang diperkuat oleh Rifa Nurmulki, Nizar Zulfikar, Yuda Mardiansyah, Doni Haryono, Agil Angga, dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Jawa Barat dengan skor 28-26. Dan di set keempat, Jawa Timur berhasil menunjukkan mental juara yang sangat besar, sehingga akhirnya berhasil mengalahkan Jawa Barat dengan skor 29-27. Hasil di final Kapolri Cup tahun 2024 ini merupakan pembuktian bagi Jawa Timur setelah di tahun 2023 kemarin mereka hanya menjadi runner-up setelah kalah di partai final. Selain itu juga gelar juara Kapolri Cup tahun 2024 mengulangi prestasi yang didapatkan Jawa Timur pada tahun 2006 silam ketika mereka menjadi juara, dan kita ketahui pada tahun 2010 yang menjadi juara Kapolri Cup adalah DKI Jakarta. Khusus untuk Rifan memang sempat absen beberapa pertandingan yang dilalui atau dijalani oleh Jawa Timur di Kapolri Cup tahun 2024, termasuk ketika di babak 8 besar dirinya absen ketika Jawa Timur melawan Jawa Barat dan juga ketika Jawa Timur melawan Sulawesi Utara. Tapi Rifan akhirnya kembali lagi membela Jawa Timur setelah dirinya pulang dari Jepang dan bergabung dengan skuad Jawa Timur di babak 8 besar ketika Jawa Timur itu mengalahkan Riau dengan skor 3-0. Kalau kita bicara tentang keberhasilan yang didapatkan oleh Rifa Nurmulki ketika membantu Jawa Timur menjadi juara Kapolri Cup tahun 2024, hal itu menjadi bukti bahwa Rifan itu belum habis. Sampai saat ini Rifan bisa dikatakan sebagai salah satu pemain voli terbaik di Indonesia. Bahkan Rifan saat ini bisa disebut sebagai King ASEAN oleh para penggemar voli Indonesia. Selain itu juga Rifan membuktikan bahwa hukuman yang didapatkan dari PBVSI tidak mengendurkan semangatnya untuk mendapatkan prestasi. Kita ketahui Rifan memang saat ini dihukum oleh PBVSI, seharusnya hukuman itu berlaku sampai 31 Desember tahun 2024, tapi ternyata Rifan mendapatkan dispensasi atau pengurangan hukuman dari PBVSI. Rifan sendiri sempat diharapkan bisa menjadi motor bagi timnas Indonesia, terutama ketika timnas Indonesia kemarin berlaga di CV League 2024. Saat itu Rifan memang tidak bisa membela timnas Indonesia karena hukuman dari PBVSI itu berlaku untuk turnamen internasional. Hasilnya sama-sama kita ketahui, timnas Indonesia harus puas berada di posisi kedua setelah dikalahkan oleh Thailand. Padahal di tahun 2023 timnas Indonesia itu bisa menjadi juara CV League di atas Thailand. Nah, saat itu banyak penggemar voli Indonesia, banyak penggemar timnas Indonesia, dan khususnya para penggemar Rifan itu menyampaikan pendapatnya bahwa timnas Indonesia itu seharusnya bisa tampil lebih baik kalau Rifan itu bergabung dengan skuad timnas yang berlaga di CV League tahun 2024 ini. Nah, kita kalau bicara tentang Rifan, ini merupakan gelar pertama yang didapatkan oleh Rifa Nurmulki sepanjang tahun 2024 ini. Karena apa? Di Proliga tahun 2024, Rifan gagal membawa Jakarta Stinbin melaju ke tangga juara. Saat itu yang menjadi juara Proliga adalah Jakarta Bayangkara Presisi. Jakarta Stinbin yang diperkuat oleh Rifa Nurmulki sendiri hanya mentok di fase Final Four, padahal saat itu Jakarta Stinbin itu disebut-sebut sebagai the dream team karena para pemain lokalnya itu merupakan para pemain terbaik yang ada di Indonesia. Selain itu juga gelar juara Kapolri Cup tahun 2024 membuat koleksi trofi yang dimiliki oleh Rifa Nurmulki itu semakin lengkap untuk level nasional. Karena apa? Sebelumnya Rifa Nurmulki itu sudah berulang kali menjadi juara bersama klub di level nasional. Kita ambil contoh ketika di Proliga. Jadi Rifan itu pernah menjadi juara Proliga pada tahun 2013-2014, kemudian pada tahun 2015-2016,
Setelah itu Rifan juga menjadi juara Proliga pada tahun 2017, 2018, dan juga pada tahun 2018, 2019. Selain itu juga Rifan Nurmulki itu pernah menjadi juara Live Volley divisi utama beberapa kali pada tahun 2014-2015, kemudian pada tahun 2017-2018, dan tahun 2018-2019. Belum lagi kalau kita bicara tentang juara SEA Games, yang mana Rifan Nurmulki itu berhasil membantu timnas Indonesia menjadi juara SEA Games pada tahun 2019, tahun 2022, dan pada tahun 2023. Nah, keberhasilan Jawa Timur menjadi juara Kapolri Cup itu juga semakin menegaskan bahwa Jawa Timur saat ini bisa dikatakan menunjukkan sinyal untuk bangkit lagi. Karena apa? Jawa Timur berhasil mematahkan dominasi Jawa Barat yang sudah berlangsung beberapa tahun. Kita ketahui Jawa Barat menjadi juara PON pada tahun 2021 dan pada tahun 2024 ini. Di sisi lain, Jawa Timur terakhir kali menjadi juara PON itu pada tahun 2016, padahal sebelumnya Jawa Timur itu merupakan tim langganan juara. Bahkan Jawa Timur pernah 5 kali juara beruntun pada PON yang diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu juga menjadi bukti bahwa saat ini bisa dikatakan kekuatan Jawa Timur di voli Indonesia itu bisa dikatakan bangkit lagi. Tapi tentu saja kita harus menunggu seperti apa perkembangan yang akan ditunjukkan Jawa Timur di masa mendatang. Nah, kalau kita bicara tentang Rifan Nurmulki sendiri, setelah berlaga di Kapolri Cup tahun 2024, dirinya itu akan langsung terbang ke Jepang untuk bertanding di Liga Jepang bersama Wolfsdog Nagoya. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya Rifan Nurmulki itu sempat menjalani sesi perkenalan di Wolfsdog Nagoya, tapi kemudian dirinya kembali lagi ke Indonesia untuk bertanding membela Jawa Timur di Kapolri Cup tahun 2024. Selain untuk membela Jawa Timur, Rifan itu kembali ke Indonesia juga untuk mengurus dispensasi hukuman yang diterimanya dari PSSI. Seperti yang tadi saya bilang bahwa hukuman yang diberikan kepada Rifan itu sebenarnya akan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Nah, Rifan itu mengurus dispensasi agar dirinya itu bisa mendapatkan keringanan hukuman ataupun dispensasi hukuman dari PBVSI. Ternyata usaha yang dilakukan oleh Rifan berhasil dan Rifan mendapatkan dispensasi sehingga Rifan akhirnya bisa untuk membela Wolfsdog Nagoya di Liga Jepang tanpa harus menunggu sampai bulan Januari tahun 2025 nanti. Nah, Rifan sendiri melalui manajemennya yaitu Wibian Hari yang merupakan pemilik Jakarta Sport Management itu sudah menyatakan bahwa Rifan itu bisa untuk tampil di Liga Jepang pada akhir bulan Oktober ini. Kemungkinan besar Rifan itu akan membela Wolfsdog Nagoya ketika Wolfsdog Nagoya itu melawan Osaka Blue Theon pada hari Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 nanti. Itu artinya Rifan kemungkinan bisa menjalani debut tanpa harus menunggu lebih lama lagi karena hukuman ataupun sanksi yang diberikan oleh PBVSI itu ternyata sudah dikurangi. Nah, kita berdoa, kita doakan agar perjalanan karir Rifan Nurmulki di Liga Jepang itu semakin baik, terutama agar Rifan itu bisa memberikan hasil yang terbaik, syukur-syukur juara untuk Wolfsdog Nagoya, dan kita juga berdoa agar timnas Indonesia itu mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara seperti saat ini, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.